Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. B. Pancasila mendasari segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila mengikuti segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. D. Pancasila memantau segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ini perbedaannya di sini: memantau, mendasari, mengikuti, ini menuntun ya. A menuntun, D memantau, mengatur. Kalau mendasari ini dasar negara. Kalau mengatur ini juga dasar negara. Dasar negara itu Pancasila sebagai segala sumber hukum. Itu dasar negara. Membuat undang-undang itu kan istilahnya mengatur. Dasar negara juga. Kemudian kalau pandangan hidup, nah pandangan hidup itu lebih mengarah ke menuntun. Pancasila menuntun segala gerak langkah dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi kalau pandangan hidup itu mengarah ke individual lah. Jadi nomor 1 A. Nomor 2. Menurut psikolog Ayo Sutomo, melalui media sosial, pemuda tidak hanya menggunakan sosial media sebagai wadah bersosialisasi, melainkan juga sebagai wadah untuk menggalakkan nilai kenegaraan. Tindakan berikut yang menunjukkan sikap nasionalisme melalui media sosial. Nasionalisme melalui media sosial adalah A. Mengikuti akun resmi sosial media milik Presiden Joko Widodo. Akun resmi sosial media, oke, tapi ini tidak membicarakan, ini bukan nasionalisme. B. Berpartisipasi dalam kegiatan survei online pemilihan calon presiden 2024. Ini juga bukan bentuk nasionalisme ya, kalau menurutku. Silahkan kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang pemilihan calon presiden. Sedangkan survei online ini mungkin bisa melalui sosial media, tapi kayak kurang kalau survei online ini bisa ini. C. Membuat kampanye dengan tanda pagar kita beda tetapi kita kerja bareng. Nah, ini di share di sosial media kan bisa ini. Berarti sosial media oke. Tentang nasionalisme itu ngarahnya persatuan. Nah, kita kerja bareng ini, kita beda, kita kerja bareng. Nah, kita kerja bareng ini sudah menunjukkan persatuan. C jawabannya. D. Merasa senang dan bangga bermain sosial media sambil menyapa teman. Ini sosial medianya oke, tapi nasionalismenya nggak ada. Tolong menolong dalam menghujat. Nah, ini sudah negatif ini. Nomor 2 C. Lanjut nomor 3. Bagi Amin yang masih duduk di bangku SMA kelas 10, etika adalah yang utama. Ini membicarakan tentang etika. Ini sudah mengarah ke sila kedua, di mana sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab ini kan sudah mengacu etika. Terus menghormati guru dan staf sekolah sudah menjadi kebiasaan Amin, menghormati. Kalau di sila kedua butir 10 itu mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, ya, termasuk saling menghormati. Nah, ini sudah mengarah sila kedua, butir 10.
Ia senantiasa mendengarkan pengarahan mereka serta siap untuk belajar dan berkembang. Nah, ini menghargai. Sikap toleransi Amin juga diaplikasikan kepada teman sekolahnya yang berbeda latar belakang dengannya. Amin tidak pernah merusak fasilitas sekolah, bahkan ia yang paling rajin menjaga kebersihan sekolah. Ketika ada pengumpulan donasi, Amin paling terdepan berdonasi sesuai kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu pasal kedua butir ke-6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, butir ke-6 ini butir ke-6. Ini butir ke-10. Sikap Amin di lingkungan sekolah tersebut merupakan bentuk pengalaman Pancasila dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan. Nah, D jawabannya. Lanjut nomor 4. Burung roda. Sangkar, kita buat ini mana? Sangkar burung, ini saja. Burung di dalam sangkar. Burung di dalam mana? Burung di dalam sangkal, motor di dalam roda. Oh, enggak cocok. Paruh. Burung memiliki paruh. Lingkaran memiliki roda, ya enggak cocok. Sayap. Burung memiliki sayap, mobil memiliki roda. Oke, bisa. Burung memiliki cakar, setir memiliki roda. Oh, tidak bisa. Burung bisa terbang, jalan raya, oh bisa roda, enggak cocok. Berarti yang cocok yang C. Burung memiliki sayap, mobil memiliki roda. Atau sayap digunakan untuk terbang bagi burung, roda digunakan berjalan, bergerak atau bergerak untuk mobil. Lanjut nomor 5. Semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan mengikuti tryout SKD terpercaya. Simpulan yang tepat adalah mana ini? Sebagian materi yang tepat bisa didapatkan dengan mengikuti tryout SKD terpercaya. Dengan mudah kalau mau belajar materi yang tepat. Nah, ini belajar materi yang tepat. Sedangkan di kalimat kedua, materi yang tepat. Nah, ini ya, materi yang tepat. Nah, berarti kesimpulannya soal SKD, semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mudah. Soal SKD dapat dituntaskan dengan mudah jikalau mengikuti tryout SKD terpercaya. Agar mudah menuntaskan soal SKD, ikutilah tryout yang terpercaya. Nah, ini ketemu sudah. Untuk memudahkan pengerjaan soal SKD, untuk memudahkan ikutilah tryout. Nah, ini tryout. Ini selalunya tryout SKD terpercaya. Nah, ini bukan ini. Semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout SKD terpercaya. Semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout SKD terpercaya. Ini bagus juga sih. Dia mengikuti orang yang mengikuti tryout. Setiap orang mengikuti tryout SKD akan bisa menuntaskan soal SKD. Akan bisa setiap ini ada sebagian materi tapi setiap orang. Ini bukan ya. Bukan, karena di sini setiap orang. Sebagian soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout. Sebagian soal SKD dapat dituntaskan. Oh, bukan ini. Nah, antara A dan C ini perbedaannya apa ini? Semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout SKD terpercaya.
Agar mudah menuntaskan soal SKD, ikutilah tryout SKD terpercaya. Semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout. Kalau yang A, agar mudah menuntaskan soal SKD, ini yang A ini. Nah, jawabannya yang A. Dituntaskan. Nah, ini gimana ya? Semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout. Dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout. Nah, semua soal SKD dapat dituntaskan dengan mengikuti tryout terpercaya. Agar mudah menuntaskan. Dapat dituntaskan dengan mudah. Nah, ini dengan mudah. Soalnya ini dengan mudah. Dengan mudah. Semua soal SKD dapat dituntaskan. Nah, ini ya. Berarti A. Nomor 6. Hasil dari 8, benar. Hasil dari 8 ditambah 3/5 dikurangi 7/10. Ini berapa? Ini kita kerjakan yang pecahan dulu ya. Ini 8 biarkan. Atau dibuat langsung, oke lah. Kalau dibuat langsung, ini besar ini kalau dibuat langsung ya. Ini aja deh. Ini aja dulu lah. Nah, 3/5 langsung saja ya. Di sini ini 10, berarti ini dikali 2, 5 kali 2 kan 10, 3 kali 2 6, dikurangi 7, min 1/10. Berarti ini adalah min 0,1. 1 dibagi 10 kan 0,1. Berarti 8 dikurangi 0,1 itu 7,9. Nah, A jawabannya. Nah, lanjut nomor 7. Anggi memiliki tepung sebanyak 8,5 kuintal. Sisa tepung Anggi setelah diberikan kepada saudaranya. Ini kilo, ini kuintal. Kita jadikan kilo. 85 1, 2. Nah, sedangkan ini 750 kintal. Nah, ini ya. Ini kilo. Terus dikurangi 750 kilogram. Hasilnya adalah 100. Nah, P dan Q itu perbandingannya. Ini kita coret nolnya. Nah, P-nya 10, Q-nya 9. Berarti besaran P. Dicaplok P-nya. Nah, cari yang P-nya caplok. Nah, ini sudah ketemu. E jawabannya. Nomor 8. Anda bekerja di bagian pelayanan pelanggan di sebuah perusahaan e-commerce yang sedang mengadakan pertemuan untuk mendengarkan saran dan usulan dari karyawan. Pimpinan perusahaan ingin meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Sikap Anda dalam memberikan usulan adalah e-commerce, perusahaan e-commerce. Pimpinan perusahaan ingin meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, masalah pelayanan. E-commerce ya, electric commerce. Sikap Anda dalam memberikan usulan adalah kita sebagai pekerja. A mengusulkan adanya sistem notifikasi khusus untuk pelanggan yang sering belanja sehingga mereka dapat mendapatkan informasi tentang penawaran dan promo terbaru secara eksklusif. Bagus. Mengusulkan agar perusahaan menyediakan layanan chat online 24 jam untuk membantu pelanggan yang memiliki pertanyaan atau masalah sepanjang waktu. Nah, ini bagus sekali nih. C. Menyarankan agar perusahaan lebih memperhatikan dan merespon dengan cepat keluhan atau masukan pelanggan yang disampaikan melalui media sosial atau platform ulasan online. Ini juga bagus. Mengusulkan pelatihan khusus untuk karyawan di bidang pelayanan pelanggan guna meningkatkan keterampilan interpersonal dan penanganan masalah pelanggan.
Ini kurang bagus ini. Kurang ya. Mengajukan ide untuk memberikan diskon atau voucher khusus pada pelanggan setia setiap sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan mereka. Ini juga kurang. Jadi di sini permasalahannya perusahaan e-commerce yang sedang mengadakan untuk mendengarkan saran meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanannya ditingkatkan. Berarti ya, pelayanan. Sedangkan di sini perusahaan e-commerce. Nah, berarti masalah pelayanan, melayani. Yang bagus itu, nah ini, setiap saat pelanggan itu kan mau bertanya suatu ya apa namanya, sepanjang waktu. Nah ini apa namanya, kalau online 24 jam itu kan bagus. Entar ada orang ingin bertanya pelanggan, nah itu langsung ditanggapi. Nah itu bagus. Karena senang dengan pelayanan yang cepat itu disukai oleh pelanggan. Itu ya. Jadi untuk poin 5 ini adalah yang B. Untuk poin 4 mana ya poin 4? Kira-kira yang mana ini poin 4? Poin 4 itu kemungkinan yang ini. Yang C. Yang C poin 4. Nah, menyarankan agar perusahaan lebih memperhatikan dan merespon dengan cepat keluhan atau masukan pelanggan yang disampaikan melalui media sosial atau platform online. Nah, ini keluhan cepat dengan cepat. Nah, dengan cepat. Tapi apa bedanya antara B dan C? Kalau C ini dengan cepat, sedangkan C ini apa namanya? Langsung ditujukan. Caranya itu dengan online 24 jam. Kalau yang C ini belum diberitahu caranya bagaimana. Minusnya di situ. Kalau yang B langsung diberitahu. Ini loh, agar merespon dengan cepat dengan online 24 jam. Oke. Mungkin kalau mengusulkan ada sistem notifikasi. Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Ini 3 ini poinnya. Lanjut nomor 9. Anda ditugaskan untuk memimpin proyek besar yang melibatkan beberapa departemen di perusahaan. Tugas tersebut membutuhkan kerjasama tim, kecepatan, dan kualitas kerja yang tinggi sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan. Namun Anda menemui situasi di mana salah satu anggota tim tidak mengikuti SOP dengan benar yang berpotensi merusak rencana proyek. Sikap Anda adalah masalahnya adalah anggota tim tidak mengikuti SOP. Nah, posisi kita memimpin proyek. Sikap Anda adalah mengadakan rapat tim untuk membicarakan secara terbuka mengenai masalah tersebut dan mencari solusi bersama. Oke. Bagus. Bagus ini. B. Mengevaluasi dan mendalami kesalahan yang telah dibuat oleh anggota tim tersebut serta menyusun rencana perbaikan bersama, mengevaluasi. Nah, ini ada mengevaluasi, bagus. Memutuskan untuk segera mengeluarkan anggota tim. Nah, ini mengeluarkan. Anggota tim yang tidak mematuhi SOP tersebut dan segera mencari pengganti posisinya. Nah, ini nggak bagus ini. Mengeluarkan. Bentar. Mengeluarkan. Nggak bagus ini. Ini poinnya mungkin 1 ini. D. Meminta anggota tim yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut kepada atasan secara langsung. Seolah-olah kita ini sudah diberi tanggung jawab kok malah kita lapor ke pimpinan gitu loh, mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut kepada atasan secara langsung. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin proyek. Ini poinnya 2. Menginformasikan kepada atasan mengenai masalah tersebut dan meminta bantuan atau petunjuk dalam menangani situasi yang terjadi. Ini bukan proaktif kalau yang ini 3 ini. Antara A dan B. Yang bagus poin 5 A, poin 4 B.
Lanjut nomor, nah ini belum saya coret. Lanjut nomor 10. Hari ini Aldo pulang terlambat dari kantornya karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun sampai di rumah, sekelompok pemuda di pos ronda dengan depan rumahnya bernyanyi diiringi gitar. Sekaligus mereka bercanda, tawa dan teriak. Sikap Aldo adalah seharusnya A mendatangi mereka untuk mengingatkan bahwa kebiasaan mereka cukup mengganggu warga sekitar. Oke, bagus. Menegur. B. Mendatangi mereka untuk memarahi dan mengatakan bahwa aktivitas mereka mengganggu waktu istirahatnya dan warga lain di sekitar pos ronda. Juga bagus. Memberitahu. C. Mendatangi mereka untuk meminta mereka pulang ke rumah masing-masing dan menyarankan mereka untuk mencari aktivitas lain yang lebih produktif. Ini dalam hal kata-kata nggak bagus ini. D. Berusaha tidur dan menenangkan diri dengan segala fenomena yang terjadi. Ini pasrah ini, bukan ini. E. Meminta mereka agar tidak membuat suasana yang mengganggu ketenangan warga setempat, beristirahat pada waktu larut malam. Ini juga teguran. Berarti antara A, B, E. A. Mendatangi mereka untuk mengingatkan. Nah, ini mengingatkan bahwa kebiasaan mereka cukup mengganggu warga sekitar. Nah, ini dalam jangka waktu panjang, memberitahu kebiasaan mereka. Ini bagus ini. Ini mungkin ini poinnya 5. Mendatangi mereka untuk memarahi dan mengatakan, nah ini. Minusnya untuk memarahi. Mengganggu waktu istirahatnya. Nah, ini bagus tapi poin minusnya ini untuk memarahi. E. Meminta mereka agar tidak membuat suasana yang mengganggu ketenangan warga setempat, beristirahat pada waktu larut malam. Ini bagus ini. Ini berarti 3, dengan ini 4. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.